yang melupakan waktu pagi gitu ya. Sehingga dalam hidup kita ya wis biasa aja. Hidupnya ya bangun kesiangan, bangun itu sesuatu yang biasa gitu ya. Karena sejatinya kalau teman-teman sudah membiasakan untuk bangun pagi, maka hidupnya insya Allah teratur. Dan beberapa hal atau beberapa orang menyampaikan bahwa orang yang bangun pagi itu insya Allah kesuksesannya itu bisa diukur dari situ gitu. Alhamdulillah teman-teman di Kader Suro kita upayakan untuk bangun pagi terus sehingga teman-teman bisa memulai kegiatan paginya dengan apa ya bahasanya itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Mas hari ini mungkin nggak menyampaikan materi khusus tentang Islam, tetapi ada dua hal nanti. Yang pertama nanti akan saya sampaikan tentang ini kemarin juga baru dapat gitu ya, sharing tentang apa sih yang bisa mengubah hidup kita dalam waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun yang mungkin bisa dari zero to hero gitu ya. Itu yang pertama. Nanti yang kedua kita akan bahas beberapa hal hasil dari kemarin sore kita ada meeting online Selindo tentang scholarship dan smart scholarship gitu ya, terkait kondisi terkini gitu ya. Saya sampaikan yang pertama adalah tentang hal-hal yang dapat mengubah hidup kita dalam waktu tertentu gitu, dalam waktu setahun ataupun waktu beberapa bulan dan sebagainya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 6 hal yang dapat mengubah hidup kita dari zero to hero gitu maksudnya. Yang pertama adalah orang yang ingin berubah hidupnya itu yang pertama harus membiasakan bangun lebih pagi dan lebih awal. Maka Nabi itu, kalau kita contoh Nabi, beliau itu mengisyaratkan dalam tingkah hidup dalam kepribadiannya atau waktu tidurnya itu dibiasakan habis Isya itu tidur, kemudian bangun lebih awal, bisa jam 1, bisa jam 2, dan diusahakan bisa lebih produktif karena melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya atau tilawah gitu. Jadi kebiasaan orang bangun lebih awal ini ternyata juga dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam juga. Teman-teman bisa bayangkan orang Kristen, orang Nasrani, orang selain Islam lah, itu juga membiasakan bangun lebih awal, karena di bangun lebih awal itu dia lebih fresh, bisa lebih berangkat kerja itu lebih semangat dan sebagainya. Teman-teman bisa bayangkan seorang Chinese gitu ya, orang Cina gitu ya, orang Chinese yang punya toko, pasti dia bukanya lebih awal, jam 7 itu biasanya udah buka, dan yang buka adalah orangnya sendiri. Coba lihat sekitarnya teman-teman yang ada toko Chinese gitu ya, terutama toko bangunan, itu pasti jam 7, jam 8 sudah buka, karena mereka beranggapan ketika membuka lebih pagi maka rezekinya semakin luas. Dan kita dalam Islam juga diajarkan tentang bagaimana membiasakan bangun pagi ini, sehingga dalam hidup kita ada planning-planning yang bisa kita kerjakan dalam waktu itu. Tapi kalau kita bangun pagi aja sulit, maka hidup kita akan terpotong banyak. Bayangkan ya, contoh kita baru bangun jam 7, jam 8, jam 9, belum ada waktu untuk muletnya, ada waktu untuk mengembalikan nyawa sepenuhnya gitu. Itu juga lama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang dapat mengubah hidup kita adalah batasi kita dengan, terutama ketika bekerja. Kalau teman-teman bisa survei gitu ya, waktu bekerja kita itu paling ideal itu di angka jam 9 sampai jam 3 lah. Itu ideal waktu bekerja kita. Nah, kalau kita upayakan waktu bekerja itu sebenarnya kita akan bisa jauh lebih produktif gitu ya. Tetapi karena ada medsos, buka Instagram, dengar waktu itu nggak jadi produktif lagi karena sudah bahasanya sudah tercampur dengan media sosial yang kita punyai.
Yang ketiga adalah biasakan kita rutin olahraga seminggu, ya 3 kali lah. Olahraga ini bisa stretching, bisa sit up, push up dan sebagainya, terserah, atau renang dan sebagainya. Dan kalau kondisi kayak gini ya yang memungkinkan mana gitu. Nah, yang keempat adalah kurangnya aktivitas yang tidak bermanfaat menghabiskan waktu. Mohon maaf yang suka mau namanya main game, Mobile Legends, PS dan sebagainya, coba dikurangi. Ya, kurangi aktivitas atau teman-teman kurang waktu ini, gunakan waktu yang produktif lain. Akan mengubah hidup kita. Ini 1 jam. Yang kelima, pelajari desain gitu ya, kurang dalam buat kreatif desain atau video dan sebagainya, itu saya sharing sama Lambang gitu ya. Apa yang bisa ketika saya melakukan hal itu gitu, karena saya yakin ilmu desain atau ilmu apa ya, humas ilmu tentang desainer atau ilmu tentang mengumumkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan media sekarang dan akan terus dicari orang gitu ya, bukan sesuatu yang mungkin bukan keahlian kita atau tetapi bukan keilmuan kita yang kita pelajari di kampus, tetapi ini menjadi penunjang yang kita harus lakukan. Walaupun kita bukan ahli desain gitu ya, tetapi paling tidak suruh desain sedikit bisa gitu ya. Kemarin sama Lambang, Mas direkomendasikan beberapa hal kayak Canva, kayak Prezi, kayak Google Slide, kayak gitu-gitu, KineMaster dan sebagainya. Itu bagian untuk kita menekuni sesuatu yang insya Allah bermanfaatnya bukan untuk sekarang, tapi suatu saat nanti. Makanya lain yang bisa ditekuni gitu ya, yang mungkin waktu-waktu kosong itu bisa dimanfaatkan. Kalau putra dengan tilawahnya atau koriknya, tekuni itu sehingga tetap berjalan koriknya, walaupun lulusan nanti jadi lulusan teknik fisika, tetapi ya poin plusnya bisa korik gitu, atau yang lain juga apa gitu ya, yang punya kemampuan yang bisa ditekuni dan ini nilai jualnya lebih tinggi gitu. Jadi tidak hanya sekedar tapi nggak ada plusnya gitu. Nah, itu jadi tambahan tersendiri. Dan yang terakhir adalah yang keenam yang bisa mengubah, stop mengeluh dan biasakan bersyukur. Jadi mau nggak mau teman-teman bisa bayangkan gitu ya, kalau seandainya Allah ini tidak adil terhadap kita, yang mengeluh ini kita, Allah itu menghentikan nikmatnya, maka mungkin saja tahan hidup lama. Jadi Allah saking adilnya, yang tidak bersyukur pun masih diberikan Allah nikmat gitu ya. Nah, makanya kita harus biasakan bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat kita. Ya, jadi tidak ada halangan seorang itu mengeluh, karena teman-teman mengeluh itu mungkin ya karena tidak melihat orang yang di bawahnya atau melihat kondisi yang di bawahnya. Kan kalau kondisi di bawahnya, bayangkan teman-teman ya, sekarang ini contoh, banyak orang itu mencari uang aja untuk hari itu saja, ojol atau pengamen atau pedagang dan sebagainya, untuk hari itu saja. Tapi teman-teman, alhamdulillah hari ini kalau butuh uang ya sudah disiapkan, bahkan 3 bulan mau cair gitu ya Bang, langsung dirapel gitu ya. Itu jadi sesuatu yang ya alhamdulillah kan, dengan kondisi yang corona seperti ini ada rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan beasiswa itu, maka tidak ada alasan kita syukur terhadap Allah gitu. Sehingga kalau itu bisa 6 hal itu kita bisa lakukan, insya Allah hidup kita akan berubah
bukan jadi Ultraman atau Power Rangers gitu ya, tapi paling tidak jadi orang yang lebih produktif, orang yang lebih menghargai waktu, orang yang lebih berkomitmen terhadap sesuatu, orang yang lebih inisiatif, orang yang lebih menghargai orang lain, respect to people, respect to system gitu. Jadi sesuatu yang spesial. Karena kalau kita nggak budayakan itu nanti akan berlanjut ketika dewasa gitu utamanya. Ya, itu ya. Jadi yang masih kurang ya. Jadi kita berharap dengan membiasakan kebiasaan 6 hal tadi, yaitu bangun lebih awal, mengurangi aktivitas media sosial, kemudian kita menekuni kita konsisten di sana gitu ya, olahraga rajin, mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat dan selalu bersyukur atas kehidupan Allah SWT. Nah, itu materi pertama yang ingin Mas sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih diskusikan 6 hal tadi, monggo kalau ada. Ini masih hidup semua kan ya, maksudnya masih di lainnya masing-masing kan ya, soalnya nggak ada yang misalnya nggak ada yang tak kira kamu buka video itu ditinggal lungo kan misalnya. Aman ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya, insya Allah kita kan 6 hari lagi dalam hidup kita, insya Allah coba besok jadi besok pagi lah ada perubahan yang teman-teman bisa dapatkan kalau kita membiasakan hidup kita di 6 hal tadi. Saya ulangi lagi, 6 hal tadi adalah bangun lebih awal, kemudian yang kedua adalah batasi media sosial, batasi media sosial, kemudian yang ketiga adalah olahraga rutin ya, minimal 3 kali seminggu gitu ya kalau bisa. Kemudian yang keempat adalah kurangi kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang suka drama Korea ya dikurangi gitu ya. Yang sudah berlangganan Netflix ya dikurangi gitu ya. Apalagi yang main game ya dikurangi gitu ya. Dan yang kelima adalah coba cari sesuatu yang ditekuni dan konsisten di sana gitu ya. Boleh apapun gitu ya. Itu tanam hidroponik gitu boleh, tanam ternak lele, ikan, gai tambak, gai kolam di rumah boleh gitu ya. Buat aquascape boleh juga gitu ya. Itu jadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari gitu. Atau yang terakhir adalah yang keenam adalah selalu bersyukur dan jangan suka mengeluh gitu ya, karena sesungguhnya kalau kita mengeluh kayak membuang atau tidak menghargai atas nikmat Allah yang teman-teman berikan. Kalau kita suka bersyukur, alhamdulillah, kemudian bersyukur dengan mengerjakan kebaikan, dengan bersedekah, dan kita jadi lebih baik. Oke, cukup untuk materi yang pertama. Yang kedua, teman-teman, saya sampaikan tentang hasil dari meeting kemarin di Zoom gitu ya. Coba nanti dicatat masing-masing gitu ya. Yang pertama terkait